Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 di bawah judul perikop pekerjaan penghibur. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku sidang jemaat sekalian, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain di dalam menghadapi atau menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Kemampuan itu dapat diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman serta kematangan iman yang dimilikinya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kemampuan dalam menanggung segala sesuatu adalah disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ketiadaan pengalamannya. Hal inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus dialami oleh para murid, yaitu ketidakmampuan mereka menanggung apa yang diajarkannya. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid dalam pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus sudah banyak memberikan pengajaran iman kepada mereka. Namun ada pula hal-hal yang belum diajarkannya kepada mereka. Sehingga pada saat-saat terakhir menjelang perpisahannya dengan para murid, Tuhan Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Menurut penafsir Barnes dan Clark, perkataan Tuhan Yesus ini menunjuk pada perubahan-perubahan sistem Yahudi, yaitu penghapusan korban-korban dan keimaman, karena Tuhan Yesuslah yang menjadi korban penebusan dosa, dan Dialah satu-satunya imam atau pengantara pada Bapa. Kemudian adanya perubahan Sabat dari hari Sabtu menjadi hari Minggu, dan penolakan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan, karena gerejalah umat pilihan Allah. Untuk doktrin-doktrin ini, para murid belum siap menanggungnya. Tetapi pada waktu yang tepat, mereka akan diajar tentang hal-hal itu oleh Roh Kudus. Mengapa mereka belum siap menanggungnya? Karena penebusan Kristus belum terjadi dan Roh Kudus belum diberikan kepada mereka. Artinya ketidakmampuan para murid disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam hal tersebut. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada saatnya Roh Kudus atau Roh kebenaran itu akan datang untuk memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran. Artinya berkaitan dengan tugas mereka sebagai saksi Kristus yang memberitakan Injilnya. Roh Kudus akan memampukan mereka untuk mengajarkan tentang kebenaran kepada orang lain dan memberi pengertian kepada mereka tentang ajarannya, dan memampukan mereka untuk menjelaskan serta mempertahankannya. Roh Kudus akan mengajarkan kebenaran yang berasal dari Kristus, dan Ia akan menyatakan kepada para murid tentang hal-hal yang akan datang. Artinya para murid dimampukan untuk bernubuat dan melihat hal-hal yang akan datang melalui penglihatan-penglihatan yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan tugas lain dari Roh Kudus itu, yaitu memuliakan Dia. Artinya semua pekerjaan yang dilakukan di dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, baik itu pemberitaan Injil para murid, nubuat dan penglihatan serta tanda-tanda dan mujizat,
semuanya bertujuan untuk memuliakan Kristus di bumi ini, yaitu untuk menyatakan kemuliaan, keagungan, dan kekuasaannya. Karena apa yang dilakukan Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus. Pada bagian terakhir dari nas ini, Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Artinya segala sesuatu yang ada pada Bapa dengan sendirinya ada pula di dalam Tuhan Yesus. Seluruh kasih karunia dan kebenaran yang dirancangkan oleh Bapa bagi umatnya, semuanya diserahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mempercayakannya kepada Roh Kudus untuk menyampaikannya kepada umatnya. Inilah konsep Tritunggal yang diimani oleh setiap orang percaya, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu. Dari pelajaran firman Tuhan ini kita dapat mengambil beberapa pokok perenungan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekalian. Yang pertama, seperti keterbatasan pengetahuan dan pengalaman para murid, ada banyak perkara dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita tanggung dan tidak mampu kita pahami secara manusia. Tetapi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan selalu memimpin kita untuk memahami dan menghadapi segala sesuatunya, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menanggungnya. Karena itu marilah kita senantiasa meminta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, dengan memberi tempat yang utama baginya untuk memerintah hati dan hidup kita, dengan mengesampingkan kedagingan dan ego kita. Yang kedua, Roh Kudus akan selalu memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu dengarkanlah pimpinan Roh Kudus yang memimpin hidup kita dalam kebenaran melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Lakukanlah apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah di dalam Roh Kudus, dan jauhkanlah diri kita dari segala sesuatu yang jahat dan tidak berkenan kepadanya, sehingga kita boleh menjadi saksi dari kebenarannya, serta senantiasa mempermuliakan namanya dalam seluruh hidup kita, dan orang-orang akan melihat kemuliaan, keagungan, dan kekuasaan Allah ada dalam hidup kita. Yang ketiga, setiap orang percaya adalah pelaku firman dan saksi bagi pemberitaan Injilnya. Dalam melakukan firman dan menyampaikan kesaksian kita bagi dunia ini, seringkali ada banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Namun penyertaan dan pimpinan Roh Kudus memberi jaminan kepada kita bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan tugas mulia ini. Roh Kudus akan memampukan dan menolong kita menjadi saksinya. Bahkan Roh Kudus akan menuntun kita untuk dapat melihat dampak dari segala sesuatu yang akan terjadi di depan kita, sehingga kita dipimpin untuk selalu waspada dan bertindak dengan hikmat-Nya. Karena itu, setialah dalam menjadi pelaku firman-Nya dan menjadi saksinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.